Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pelajaran. Ya, mudah-mudahan kalian semuanya tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Pelajaran kita kali ini kita melanjutkan subtema 2, yaitu hewan sahabatku. Ya, kalau minggu lalu kita telah mempelajari perkembangbiakan tumbuhan ya secara generatif, secara vegetatif ya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan ya. Bagaimana hewan berkembang biak ya untuk melestarikan jenisnya ya. Nah, hewan berkembang biak dengan cara ya ada beberapa macam ya. Yang pertama ada namanya ovipar ya. Ovipar artinya bertelur ya. Ovipar artinya bertelur ya. Nah, hewan yang bertelur itu menggunakan telurnya sebagai untuk meneruskan keturunannya ya. Jadi anaknya lahir dari telur yang mereka hasilkan. Apa ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya? Ciri-cirinya adalah yang pertama ya pasti ada telurnya ya. Kemudian perkembangan embrio berlangsung di dalam tubuh induknya ya. Kemudian hewan tersebut ya, ciri-cirinya adalah hewan tersebut tidak mempunyai daun telinga ya. Nah, jadi kalau yang tidak mempunyai daun telinga itu kemungkinan besar adalah hewan ovipar ya, atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Apa contohnya ya? Ayam, burung, itik ya, cicak ya, dan lain-lain ya. Katak, reptil, nah itu juga merupakan contoh dari hewan yang berkembang biak secara ovipar ya, atau bertelur. Jadi untuk mengingatnya depannya O itu mungkin lebih mirip ke telur. Jadi kalau depannya O berarti dia bertelur ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah dengan cara beranak ya. Istilahnya vivipar ya, vivipar. Jadi hewan tersebut berkembang biak dengan cara melahirkan anak ya. Jadi tidak ada telur yang keluar dari tubuhnya, tapi melainkan langsung anak ya. Ciri-cirinya apa ya? Hewan tersebut secara fisik kelihatan berdaun telinga. Kemudian juga bernafas menggunakan paru-paru ya. Kemudian juga memiliki kelenjar susu ya, karena biasanya anaknya yang habis dilahirkan nanti ya akan mendapatkan air susu dari induknya ya. Apa contohnya ya? Sapi, kerbau, kambing, kucing ya. Kemudian ada juga hewan yang hidup di air ya, lumba-lumba ya. Nah, itu juga merupakan hewan vivipar ya. Kemudian yang ketiga adalah hewan yang bertelur sekaligus melahirkan ya. Jadi hewan ini ya, pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina ya. Kemudian setelah terjadi pembuahan terbentuklah telur ya. Nah, ini masih di dalam tubuh hewan betina ya. Kemudian zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut ya. Jadi udah ada zigot di dalam
embrio telur, tapi telurnya itu masih di dalam tubuh hewan betina. Kemudian makanan zigot adalah cadangan makanan dari dalam telur. Nah, kemudian embrio tumbuh menjadi janin. Nah, kemudian setelah dia menjadi janin, barulah dia dilahirkan oleh hewan atau induk betinanya. Ya. Apa contohnya? Ya. Contohnya adalah kadal, ular, dan beberapa jenis ikan, ya, seperti ikan pari, ya, ikan hiu, ya. Ada juga kuda laut, ya. Ada juga platypus, ya. Ini yang disebut adalah hewan ovovivipar, ya. Jadi dia bertelur dan juga melahirkan, ya. Nah, selain dari 3 jenis di atas, ada juga hewan lain, ya, hewan-hewan kecil yang bersel satu, ya, itu berkembang biak dengan cara fragmentasi, ya. Fragmentasi artinya memotong bagian tubuhnya, ya. Ya, hewan tersebut mampu membentuk individu baru dari bagian potongan tubuhnya, ya. Jadi kalau tubuhnya terpotong, dari potongan tersebut akan tumbuh individu baru, ya. Contohnya cacing pipih, ya, atau planaria, ya. Jadi berarti berbahaya, ya, cacing pipih. Jadi kita nggak tahu apakah dia udah mati atau belum, ya. Potongan bagian tubuhnya itu bisa tumbuh menjadi cacing baru atau individu baru. Ada juga ganggang coklat, ya. Ganggang coklat juga merupakan bisa berkembang biak dengan cara fragmentasi ini, ya, atau pemotongan bagian tubuh. Berikutnya adalah dengan cara tunas, ya. Ya, jadi tidak hanya tumbuhan yang ada tunasnya, tapi hewan bersel satu pun ada yang memiliki tunas, ya, dan tunasnya juga merupakan pembentuk individu baru dari bagian tubuhnya, ya. Jadi bagian tubuh hewannya ada bagian yang menonjol, ya. Kemudian bagian menonjol ini akan terpisah dari induknya, ya, dari sel induknya, sehingga membentuk individu baru, ya. Contohnya adalah hidra, ya. Jadi hidra ini berkembang biak dengan cara bertunas, ya. Oke, ya, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai cara berkembang biak dari beberapa jenis hewan, ya. Tadi ada beberapa cara, ya, ada 5 cara. Yang pertama dengan cara ovipar, ya. Ovipar adalah dengan cara bertelur, ya. Kemudian cara kedua adalah vivipar. Vivipar adalah melahirkan, ya, melahirkan anak. Yang ketiga dengan cara ovovivipar, ya, bertelur dan melahirkan. Yang keempat adalah dengan cara fragmentasi, yaitu pemotongan bagian tubuh induknya, ya. Dan yang kelima adalah dengan cara tunas, ya. Jadi bagian tunas atau yang bagian menonjol dari tubuh induknya akan menjadi individu baru. Oke. Nah, nanti kalian Ibu tugaskan untuk mencari atau melihat, menemukan hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian, ya. Kemudian dicatat, ya, di data hewan tersebut apakah dia merupakan hewan ovipar, vivipar, atau ovovivipar, ya. Mungkin kalau untuk yang fragmentasi dan tunas itu tidak bisa terlihat dengan mata biasa, ya. Oke, untuk hari ini Ibu rasa cukup perkembangbiakan
makhluk hidup, yaitu perkembangbiakan hewan. Ya, mudah-mudahan kalian paham dan bisa mengerjakan tugas dengan baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.